Izin untuk share. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini kita ke metode Euler. Euler itu agak... Iya. Kemarin kita sudah masuk ke Euler. Ini saya ulangi lagi sedikit. Jadi persamaan diferensialnya Y aksen sama dengan Fx, J, Y0 sama dengan Y0 indeks. Y0 itu berarti untuk X 0-nya itu sama dengan 0. Nah, maka Y1 sama dengan Y0, ini rumusnya Picard. Y0 ditambah dengan integral mulai dari X0 sampai X1, karena yang diminta Y1. Fx, J, dx. Hanya kalau dianggap bahwa Fxj untuk batas X0, X1 itu sebanding atau mirip, hampir sama dengan Fx0, Y0 pada batas ini, maka persamaan 7 ini bisa diganti Fx0, Y0 di bagian integrasi. Bisa keluar dari tanda integral, sehingga integralnya itu melulu hanya dx. Maka integralnya ini adalah Fx0 Y0 pada batas, ini integralnya ini X1 dikurangi dengan X0. Ini kurungnya saya bedakan agar supaya tidak rancu antara X0, Y0 kurung lagi X1 min X0, itu nanti rancu. Kalau Fx0, Y0 itu adalah Y aksen, tetapi diisi untuk X0, Y0. Berarti hasilnya Y0 ditambah dengan X1 dikurangi X0 itu sama dengan increment atau langkah, panjangnya langkah, yaitu H. Dikalikan dengan Fx0, Y0, di mana Fx0, Y0 itu merupakan angka. Bisa diisi nilainya. Sehingga juga keluar dari tanda integrasi, maka ketemulah Y2 itu sama dengan Y1 ditambah dengan H Fx1, Y1. Y3 itu Y2 ditambah dengan H Fx2, Y2. Maka secara umum Yn plus 1 sama dengan Yn H tambah dengan H Fxn, Jn. Ini dikatakan metode ini paling familiar untuk menyelesaikan persamaan diferensial karena kesederhanaannya ya. Kesederhanaannya. Oke. Misalnya ini saya
Saya contohkan. DJ DX sama dengan min J. Ini sama dengan fx Y-nya. Kalau secara analitik, pemisahan variabel DJ per Y sama dengan min DX, Y-nya dibawa ke kiri, maka ln Y sama dengan min X, integralkan, atau Y-nya sama dengan E pangkat min X, titik. Atau untuk X sama dengan 0,04, karena pertanyaannya di sini disuruh ngitung Y 0,04. Untuk X-nya 0,04. Maka E pangkat min 0,04 adalah 0,960789. Sekarang dengan metode numerik biasa, ini berarti dy dx sama dengan min y, ini dirubah menjadi delta y delta x. Delta y sama dengan min y delta x, atau delta y diurai menjadi y plus 1 min, ini menggunakan selisih tabel selisih berhingga. Jadi delta y sama dengan min y delta x, y plus 1, delta y itu artinya selisih antara y setelah dikurangi y sebelum. Delta x juga begitu, selisih antara x setelah x sebelum. Y plus 1 sama dengan y plus 1 sama dengan y dikurangi dengan ini. Nah, ini kemudian ditabelkan. Dan setelah ditabelkan, maka pada saat X-nya itu 0,04, ini mentabelkan seperti ini supaya juga dikuasai. Jadi ini dirancang sendiri X-nya dan increment-nya. Jadi kalau pertanyaannya adalah di X 0,04, Y-nya berapa, maka ya dirancang sendiri X mulai dari 0 sampai 0,04. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sudah diketahui 1. Ini coba saya terapkan supaya lebih bisa dipahami. Ada I, ada X, ada Y. Atau XI, YI. Kalau soalnya ini kan Y0 sama dengan 1. Jadi ini kalau ini adalah iterasi. Ini saya urutkan aja. Jadi ketika X-nya 0, dalam soal sudah diketahui Y-nya 1. Nah, sekarang kalau yang diminta Y untuk X 0,04. Kalau tidak, kita ini harus menambahi X ini 0,01 gitu, jangan lebih dari itu. Karena dengan begini nanti kita akan ketemu 0,4. Ini yang ditanyakan untuk X 0,04, Y-nya nanti itu sama dengan berapa gitu. Paham ya? Masalahnya dulu, paham masalahnya. Nah, di dalam metode numerik yang sederhana ini saya kopikan aja ke sini, atau sudah, karena bisa dilihat.
Kita lihat baris yang terakhir, YI plus 1, berarti Y ini. Caranya ya gitu aja, Y plus 1 itu Y yang ini sama dengan Y sebelumnya, berarti 1 sebelumnya. Dikurangi dengan Y sebelumnya lagi, dikalikan dengan X setelahnya dikurangi X sebelumnya. X ini dikurangi dengan sebelumnya, gitu aja. Nanti kalau lihat II-nya itu terlalu ribet, ya setelah sebelum gitu saja, malah enak, pinter. Nah, kedak ini tinggal mengcopy aja sampai ke sini. Nah, sudah ketemu 0,960596. Ini tadi juga begitu. Ketika analitik 0,960596. Sederhana sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan metode Euler? Ini saya del dulu. Euler itu YI plus 1 sama dengan YI ditambah H F XI, YI. Saya dulu. Berarti ada YI, ada YI plus 1, ada F XI, YI, sementara diketahui bahwa soalnya itu ini, soalnya tadi adalah ini Y aksen. Saya lihat dari sini aja. Nah, ini soalnya. Jadi kan Y aksen sama dengan min Y. Euler YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan HFX, Y. Fx, Y itu ya Y aksen itu sama dengan min Y. Itu ya. Ingat Fx, Y itu sama dengan Y aksen. Karena fungsi apa? Saya tunjukkan lagi. Nah ini Y aksen itu Fx, Y. Ini Y aksen itu Fx, Y. Maka Fx, Y sama dengan min Y aksen. Soalnya tadi ya min Y aksen. Masukkan saja min Y aksen. Kalau ini adalah I plus 1, terus YI yang sebelah ruas kanan itu berarti H kali min YI. Nah, dari sini ini kita terapkan. Jadi, rumusnya ini. Kita terapkan. Pertama adalah Y0. Y0 itu 1. Jadi, untuk XI, terus YI. Ini tadi I lagi, saya beri 0. Tuh. Kalau X-nya itu 0, kalau di sini, maksudnya Y, kalau ini YI-nya, ya untuk I sama dengan 0, Y0-nya adalah, Y0-nya ini 1. Kemudian H-nya itu berapa? H itu increment tadi.
H itu increment. Jadi kita memberi H itu 0,01. Sehingga ketemu 0,04 itu di baris yang kelima. Nah, H itu 0,01. 0,01 itu bisa diperoleh kalau mau H gini ya boleh. Jadi ini isinya adalah 0,01. Gini ya boleh. Kalau terus ke bawah juga sama kalau begitu. Nah gini, kalau nggak gitu, nah itu selisih antara X berikutnya terhadap X sebelumnya. Jadi itu kalau mau dijabarkan, di sini itu berarti Y1 itu sama dengan Y0 plus H itu adalah X setelahnya dikurangi X sebelumnya dikalikan dengan min YI min Y sebelumnya. Ini enter. Nah ini untuk apa namanya I sama dengan 0. Nah setelah itu ya sudah, berikutnya ini tinggal mengcopy aja ke bawah. Nah ini sama 0,9605. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya metode Euler ini bekerja. Ya dengan yang sebelumnya tadi agak mirip, cuma nanti bisa dikembangkan ke ada pertanyaan di sini? Bisa dikembangkan ke yang lebih rumit lagi. Jadi asalkan rumus iterasinya sudah jalan, itu tinggal mengcopy saja ke bawah, sudah selesai. Ini saya berikan contoh di rangkaian listrik. Tapi sayangnya ini loh berantakan kena format. Karena dulu di 97, sekarang saya buka di 2011 ya ini ya. Coba saya cari yang PDF-nya ada apa enggak. Diktat ini nih ada PDF-nya. Ini contoh untuk menyelesaikan rangkaian listrik. Tadi kita baru ini, sekarang ini ya. Suatu rangkaian listrik terdiri dari resistor 20 ohm. Ini anggap saja ini resistor karena gambar terlalu lama. Bapak Ibu apabila tapi saya nggak janji ini rewel enggak. Saya itu rewel apa enggak untuk gambar posisinya. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini novel untuk rancangan gini saja. Kemudian apa tadi rangkaiannya terdiri dari seri dengan kapasitor hubungkan dengan sumber tegangan. Ini mestinya sumber tegangannya itu bolak-balik. Resistor. Naik
Maksud saya Bapak Ibu supaya bisa gambar sendiri ya kayak gini ya. Naik lagi, turun lagi, udah agak rusak kayak gini. Yang ini ya yang diambil. Ini sudah oke lah, tinggal mengecilkan, membesarkan itu gampang. Kapasitor. Kapasitor itu kalau sulit ya gini vertikal aja juga nggak apa-apa nanti tapi sekalian dibesarkan tuh lanunya. Sudah lurus. Di sini ini ada untuk mengegrup. Aneh kalau di grup nggak mau. Terus diputar. Terus di sini ada sumber tegangan. DC nggak mau. Oh, belum dikosongkan. Nobel udah bener ya. Tuh, tag ya. Nah, nggak bisa gede ini. Kurang bagus, lupa saya itu untuk membesarkan itu mestinya ada dua ya, belakang sama depan. Udah gini aja nggak apa-apa. Nah, baru kemudian dibuat ini rangkaian yang kayak tadi. Ini baru kalau nggak gitu itu baru apa ya? Bisa enggak ya pakai pakai nggak mau ya, mau.
Bisa dibantu dengan ini bisa. Oh, nggak bisa ini. Harus putus. Nah, ini di del, baru kemudian disambung lagi yang dari sini. Menggunakan itu kelihatannya lebih sini tinggal katok ke. Nah, kalau mau ditebalkan ini juga bisa ya, bisa gitu, ini juga bisa. Ibaratnya nggak usah tahu, saya nggak ngurus sampai di situ. Ini saya jadikan satu di blok. Ya nanti bisa dikecilkan, dibesarkan gitu ya, dan seterusnya. Ini ngelatih, tapi ininya ya nggak kelihatan apa. Itu bisa didobel dengan kotak yang di depannya, tapi ada tulisannya, didobel baru di grup gitu bisa. Oke, kembali ke sini. Nah, resistornya ini 20 ohm, kapasitornya 0, kapasitor. Tentukan besar muatan dan yang ketiga sama dengan 100 kosinus 2T. Solusinya, ini persamaan tegangan turun atau hukum Kirchhoff yang kedua, RI. Kalau arus yang mengalir ke sini itu adalah RI, ditambah yang di kapasitor itu tegangannya adalah tegangan pada tahanan itu RI. E sama dengan 0 atau sama dengan E. Berikutnya, semua persamaan ini dinyatakan dalam Q supaya seragam variabel baru kemudian bentuk mengikuti bentuk dari bentuk dari persamaan Euler tadi itu kan J aksen sama dengan apa gitu ya, sama dengan Fe, J sama dengan Fe, J. Jadi ini Q aksen sama dengan Fq, T. Y aksen sama dengan Fe, J. Jadi ini diferensial order 1 sama nilainya rumusnya sama dengan E per R dikurangi Q per RC. Sekarang kalau kita terapkan metode Euler, YI plus 1 sama dengan YI plus H Fxi, JI. Ini Euler solusi untuk Q-nya.
Jadi kalau diterapkan QI plus 1 sama dengan QI ditambah dengan H, F, QI, TI. Nah, ini sudah kita kerjakan. Jadi, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sampai di sini bisa Iya, dipahami? Pak. Sudah? Ya, insya Allah. Nah, sekarang ini persamaan standar. Jadi yang namanya Fe, J-nya itu diferensial tadi itu nilainya ini tinggal mengisikan aja ke sini. Fe, J masukkan ke sini. Kalau E-nya 20, R-nya sudah diketahui berapa tadi? R-nya 20 juga. Terus kemudian C-nya 0,05 farad. Dimasukkan saja dulu. 20 bagi 20 dikurangi dengan QI dibagi dengan R-nya 20, C-nya adalah 0,05. Ini 1 dikurangi dengan 20 kali 0,05 itu adalah 20 kali 5 itu 100 dibagi 101. Jadi 1 min Q. Jadi soal ini ketika E-nya dimasukkan 20 sama dengan DQ DT sama dengan 1 min Q. Nah, baru kemudian dimasukkan ke sini kan jadi mudah. Jadi DQ DT 1 min Q. Ya untuk T sama dengan 0, Q-nya 0. Sehingga DQ DT sama dengan 0. Jadi Q aksen sama dengan FQ, T. Ini cara biasa ya, cara itu. Yang cara biasa. Ya. Oke. Menggunakan caranya Euler. Saya buka. Q aksen atau D. Ini saya ambil. Saya copy ke sini. Berarti saya harus punya seperti ini. Ini saya copy aja daripada membuat tabelnya, tapi ini saya hilangi. Di mana ini variabelnya T, I, dan QI. Diketahui pada T sama dengan 0, Q-nya 0. Nah. Nah, terus Euler tadi itu gimana? Nih. Euler itu ini. Yang ditanyakan itu yang ditanyakan ini tadi besarnya muatan dan arus T lebih besar 0. Jadi ketika T-nya ke sana, ya terserah T-nya lebih besar 0 itu. Kalau di sini ini 0,1, 0,2 misalnya begitu. 1, 2, 3 juga nggak apa-apa, 0,1, 0,2. Oke, ini kita anu dulu. Kita samakan dulu. Banyak gitu ya. Nah, menurut Euler, ini berarti Y I plus 1 ini sama dengan YI, berarti atasnya ditambah dengan itu adalah incrementnya T. Ini dikurangi dengan sebelumnya kali
Fe, J itu 1 min Q ini. Jadi 1 min QI. Q ini, Q yang ada di sini. 0. Sulitnya, ya. Nah, ini sudah bisa dipahami belum? Sudah bisa dipahami belum yang ini? Jadi tinggal masukkan saja di sini Fe, J-nya itu adalah, karena ini juga diferensial 1, ini 1 min Q. 1 min Q. H kali 1 min Q. Tinggal mengcopy. Nah, selesai sebenarnya, sehingga untuk menggambar insert, nah ini boleh. Nah, ini gambarnya. Nah, sumbu X-nya adalah C, sumbu Y-nya adalah Q. Kita lihat aja di sini tampilannya. Nah, oke, sama. Yang ini sama. Kalau misalnya tidak 0,1 tapi 1, bagaimana ya yang terjadi? Mana gini ya jadinya. Nah, ini di bagian apa? Ini kelihatannya ketika setelah 2 ini sudah tidak lagi. Tidak apa, sudah stabil setelah 2. Jadi memang maaf. Oh iya, jadi setelah 2 ini sudah tidak lagi kompatibel. Jadi sebaiknya memang angka-angka yang kecil. Nah, di sini. Termasuk 0,01 juga baik. Ini 1. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan besarnya muatan dan arus. Kalau arus itu kan dq dt. Arus. Arus itu sederhana, rumusnya sama dengan delta Q. T gini, tapi di depannya ini dikasih delta. Nah, ini. Jadi ini ya tinggal delta Q itu berarti Q setelahnya dikurangi Q sebelumnya dibagi delta T itu T setelahnya dikurangi T sebelumnya. Ini kalau mau digambar dua-duanya, select data, nambah ya. Nambah ini bagian arus listriknya. Berarti X-nya ini adalah dari sini, X-nya menggunakan T, Y-nya menggunakan maaf,
Iya. Ini tidak boleh tambahi. Kalau mau tambah ini tambah 1. Baru benar. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang satu ini adalah muatan listrik. Terus ini adalah arusnya. Kalau interpretasinya kita tinggal menginterpretasi. Jadi ketika muatannya ini ditambah, tambah, arus yang terukur di sini malah menjadi harusnya menjadi berkurang karena muatan yang bertambah itu dipakai untuk mengisi kapasitor, sehingga arusnya ini arusnya masih tertahan gitu. Ini contoh kayak gitu. Bagaimana apabila E-nya itu diganti dengan 100 E pangkat min 2T. Nah, ini ya, kalau E-nya diganti dengan 100 E pangkat min 2T. Ini coba dianu dulu. Dipahami dulu sambil dicoba-coba. Bapak Toifor keluar, Bang. Enggak, Pak. Terlempar. Bu, ini flu ya, Bu? Di telepon, Bu. Kena angin iki batuk, ula gigil iki sawake cumleng mundur. Di kantor sendiri, lainnya sudah rapat di ruang sebelah. Hati-hati, Bu. Wes biasa. Ini sudah pada nyoba yang tadi nggih, Bapak Ibu? Ini udah nyoba itu. Yang mana yang 100 belum? Nah, yang pertama pun. Bu, rumusnya tadi apa ya, Bu? Yang mana? Yang kolom kedua dan ketiga belum nyoba.
Oh, Bu diperlihat. Mah. Belum screenshot. Ya sih, tak dulu lagi rumusnya. Yang mana Pak? Yang GI? Oke, rumus ya Pak. GI ini D20 plus D21. Wah, beda rumus. Iya. Mulaiku 19 soalnya lagi. Jadi D20 ditambah D21 kurangi D20. Jadi T ini dikalikan kurangi gini. 1 dikurangi D20. Karena 20 awalnya. Hayu le nganu. Tak apa ya, Bu? Tak apa tuh, Bu? Nggak iso. Kalau langsung melu, Bu, nek ra melu mumet. Iya. Ning baruku ya radong. Pak Bukan Indra langsung. iki lho. Pak Indra oleh 100 kok ngece. Awas ya, Pak. Pak Indra itu aman, Bu. Oh, wis aman. Sempurna ya. Sempurna ya Allah. Ora mangkatnya wis entuk B gitu. Oh ya wis tau 100 sih. Wis lolos. Pak Aris, aku ki kaget maca chattingan di grup. Sik mbayare 10 juta ya Allah jebule. Sik dorong. Mana tuh yang ini tuh apa yang SPP itu tuh. Ternyata segitu. Iya, kita yang bayar gitu. Pak Udang guyu ngecek. Ya kan memang segitu kan Bu biaya S2 itu. Oh enggak, ngerti gue cuma 5. Itu 5 juta, itu dari UAD kalau yang di Muhammadiyah. Terus yang 5 juta dari yayasan jenengan gitu ya? Dari sekolah gitu? Enggak loh. Siswa. Mboten, Bu. Oh, mboten. Teko Pak sapa ku jenenge? Pak Aris. Hah? Pak Aris Madani. Aris apa, Pak? Oh saya kira dari Ikhwan Ahada. Oh, Pak Ikhwan Ahada. PWM maksudnya. Khusus Jogja berarti? Nggih. Dites tapi, Bu. Oh, tes. Ya. Iki lulus ki karena juga fisika, apa juga MPD ora lulus. Juga apa? Fisika. Enggak lulus apa? Di MPD aku udah ora lulus. MPD apa? Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Oh, gitu. Karena yang daftar banyak ya yang itu ya? Banyak. Kalau yang vokasi ya oke, tapi profesi itu. Oh, gitu. Nek fisika mong Siti Pak Aris. Paling kalau fisika kan yang penting jalani diikuti dulu prosesnya nih, Bu. Iya. Bendina senjatanya yang kuwi ya Pak Aris. Aku senjatanya yang kuwi soalnya raiso. Bu kancane aku ya, Bu. Saya bukan asli fisika meneh. Ulangi SMP meneh. Aku aslinya biologi, Bu, kepaksa wae nang fisika. Oh, jenengan aslinya biologi. Karepe. Oh, karepe. Tapi ketemuannya nang fisika. Oh, mbiyen kuliah kan jan fisika. Iya, tapi ora dong blas. Tenan kok nek oleh mundur aku mundur. Pak Taifur sini masuk saya. Makanya kemarin saya mau pindah jurusan. Aja Bu nggih rencang kula jenengan pun kemana-mana. Aduh. Pak Toy dipanggil tidak ini. Oh, di telepon ya. Di telepon apa di WA? Pak Indra malah kabur. Pak Indra mah keluar. Arep mulang kayak. Aku balik gasi Bu iki ana rapat makane. Ya sama tempatku balik gasi sekarang rapat terakhir. Oh, kayak pamit karo kepala TU-ne aku rawani kepala sekolah. Saya wis pamit karo Pak Kepala ning yo ora ya gitu ya enggak, ora dijawab ya. Tapi penting. Pak Taifur
Belum ada suaranya ya? Oh, lala. Halo, ada masalah enggak Bapak Ibu? Ada masalah enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Halo, halo, halo. Terdengar apa enggak? Terdengar, Pak. Ya, Ya. Ada masalah enggak? Belum mudeng, belum dong. belum. Belum. Ya bisa diulang Pak. Oh ya. Yang apa itu? Yang I tadi. Maksudnya yang I yang gimana, Bu? Kalau Yang delta Q 1 per delta T I. oh, gini aja. YI plus 1, Euler ya, sama Iya. dengan I ditambah H kali F E, J. Yang F E, J itu sama dengan itu loh, apa, persamaan diferensialnya. Kalau mau lebih enak lagi supaya hanya itu nggak terlalu ngeribeti itu ya ini XI plus 1 dikurangi dengan XI gitu. Boleh kayak gini. Euler metodenya kayak gini. Sehingga kalau ini saya ganti dengan Q, prinsipnya kayak gitu. I plus 1 ini Q, terus ini tadi diganti T, FT, Q. Paham ya? Ini penerapannya. Ini saya bawa ke Excel-nya. Jadi ini. Yang ditanyakan tadi yang mana, Bu? Yang I sama dengan delta I per delta TI Pak. Yang kolom ketiga. Yang ini? Iya. Oh ya. Jadi delta KI ini sama yang namanya arti daripada I sama dengan beratnya dari DQ DT atau I arus itu. Tapi kalau rentangnya agak besar sedikit itu sama dengan delta Q dibagi dengan delta T. Untuk suatu saat tertentu I itu ya delta QI dibagi delta TI. Definisi delta QI itu adalah QI plus 1 dikurangi dengan QI. Ini juga begitu, ini sama dengan ini. Delta TI itu adalah TI plus 1 dikurangi dengan TI. Ini Bu. Sehingga implementasinya di sini itu yang namanya ini satu itu berarti kita menggunakan delta KI itu berarti 0,1 dikurangi 0 dibagi 0,1 dikurangi 0. Makanya 1. Ini delta KI itu berarti Q berikutnya
Q berikutnya di sebelumnya dibagi T setelahnya dikurangi dengan T sebelumnya. Kalau sudah tinggal mengcopy ke bawah. Ada masalah, Bu? Udah, Pak. Berikutnya, ini tadi kan soalnya masih berlanjut. Bagaimana kalau E-nya 100, E pangkat min 2T dari soal ini tadi? Soalnya kan ini, setelah kita selesaikan persamaannya, kan jadinya DQ/DT-nya itu sama dengan ini. Atau itu adalah FQ, T. Terus masuk ke dalam rumus Euler. Jadi kita sekarang itu sedang mengerjakan ini. Jadi sekarang kalau sekarang rumusnya tetap ini, tetapi untuk kasus yang kedua ya, tetapi FT, Q-nya itu ngambil dari sini Bu, FT, Q itu ini. Persamaan diferensialnya itu, yaitu apa? E dibagi dengan R dikurangi dengan Q dibagi dengan RC. Nah, E-nya untuk kasus yang sekarang mau kita kerjakan, itu E-nya disuruh memakai 100 E pangkat min 2T. Sekarang kita substitusikan. Jadi FTG-nya jadi apa? Jadi ini diganti dengan itu 100, ganti dengan ini. E-nya diganti dengan ini. R-nya tadi berapa? 20 ya. QI-nya tetap gitu. R-nya tadi 20, ini kali 0,05, jadi ini 1. Kalau gini ini apa? Nilainya berapa? 100 bagi 20 berarti sama dengan 5. 5 E pangkat min 2T. Dikurangi 20 kali 0,05 itu 1. Dikurangi dengan Q. Nah ini nanti mendefinisikan bagian sini. Jadi FTQ-nya itu diganti dengan ini. Ini I gitu ya. Sudah, ini kemudian kita kerjakan, kita bawa ke Excel sana. Ini saya ambil lagi, saya tidak.
Ini diulangi dulu. Nah, ini nanti dulu. KI plus 1 sama dengan KI di sebelumnya ditambah dengan TI plus 1 dikurangi dengan TI kali 5 kali eksponensial min 2 kali TI. Ini kurung tutup dikurangi dengan Q sebelumnya. Nah, gini. Jadi Q sebelumnya ditambah dengan ini kurangi sini, TI plus 1 kurangi TI, kalikan dengan 5 eksponensial min 2T, min 2 kali C, berarti C itu sama dengan T, dikurangi dengan D sebelumnya ini. Oke. Udah gini ya tinggal mengcopy. Kemudian untuk harusnya seperti tadi delta Q dibagi delta T. Nah, ini tinggal apa? Gambar. Ditambah 1. Ini gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang tahu kalau dilanjutkan nanti jadinya seperti apa. Boleh saja ini terus-teruskan tuh boleh. Ini kita nah ini nanti kelihatannya bertemu itu kalau diterus-teruskan. Iya, coba aja diteruskan. Ada menariknya. 49, 50. 99. 99 sama 98. Nah ini kalau ya tipologinya diganti.
garis saja. Nah, indah Bapak itu gambarnya. Yang satu itu adalah ini apa namanya? Ini adalah bagian apa? Q-nya tadi ya, Q-nya berarti ini. Bukan, ini adalah arusnya, terus ini adalah muatan. Selebihnya tinggal menganalisis. Ada pertanyaan? Silakan dicoba. Sebenarnya ya di antara yang sangat inti dari komputasi fisika itu ya di bagian ini. Menyelesaikan persamaan diferensial tapi secara numerik. Ini kan nanti kita bisa masuk ke orde 2. Ini baru orde 1. Yang di matrab orde 1 itu caranya seperti itu. Jadi menggunakan, kalau orde 2 kan pemfaktoran. Kalau yang kayak gini nanti secara numerik itu tidak ada kesulitan pada saat kita misalnya menyelesaikan persamaan getaran teredam. Ya, tidak ada kesulitan. Ya, persis ini ya. Nanti juga bisa dicoba kalau N-nya 100 kosinus 2T. Sudah diselesaikan. Hasilnya ini. Bentuknya seperti ini. Untuk persamaan RL seri. Yang penting persamaan diferensialnya bisa kita selesaikan dulu. RL seri itu berarti bentuknya seperti ini. RI. Mana ya? Ini ya. RI ditambah L DI DT sama dengan E. Maka DI DT-nya sama dengan E dibagi L dikurangi R. I dibagi dengan L. Ini ketemu nanti, kalau ini persamaan diferensial orde 1. Sudah. Ini sebagai FE, Y-nya. Jadi sederhana. Karena nanti bentuknya kan kayak gini nih, toh kalau Euler.
II plus 1 sama dengan II ditambah dengan H kali FE, J. Ada bicara namanya tegangan pada R, tegangan pada L. Kalau arusnya sudah diketahui, maka tegangan pada R itu I kali R. Tegangan pada L itu adalah LDI dt. Ini ya. Tegangan pada R itu adalah I kali R, tegangan pada L itu LDI dt. Ini arusnya. Ini ada yang lebih menarik lagi. Kalau E-nya 50 sin 5T mol. Hasilnya kayak gitu. Ini bersama Nardo 2. Bentar. Hanya di kepala. Kami lanjutkan ke Bapak Ibu gimana? Masih tambah dikit lagi ya? Iya, Pak. Halo? Ya. Ya, Pak. Iya. Nanti saya kirim apanya? Hasilnya. Excelnya ya. Iya. Tapi tidak cuma kirim tak loh Bu. Iya, Dipelajari loh.
Pak, nggih. Nggih, Pak. Nanti cuma dibiarkan tok karena ketindas-tindas dengan Dicoba kok, Pak. Hah? Dicoba sampai tuntas apa enggak? Ya, dipelajari. Sekarang orde 2, Bu. Y double aksen tambah Y aksen dikurangi 2Y sama dengan 0. Atau biasanya sama dengan 2Y gitu. Terus syaratnya awalnya, syarat batasnya Y0 sama dengan 3/2, Y0 aksen sama dengan 0. Di mana X itu dibatasi dari 0 sampai 1. Artinya Y double aksen itu adalah DY dx ya. Disuruh menyelesaikan dengan metode Euler. Ini jawabnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, dari diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 1, supaya dibawa terlebih dulu menuju ke persamaan supaya diferensial orde 2, supaya dibawa dulu, maka dari persamaan diferensial orde 2, terlebih dahulu dibawa menuju ke persamaan diferensial orde 1. Caranya apa? Memisahkan Y aksen itu dengan V. Ya. Sehingga soal ini jadi V aksen ditambah V dikurangi 2Y sama dengan 0. Jadi agak aneh. Dengan memisahkan Y aksen itu dengan V, supaya order dari persamaan diferensialnya itu berkurang. Maka kita menjadi punya persamaan V aksen sama dengan 2Y min V, dan ini dianggap sebagai Fx, Y-nya itu. Tapi di sini namanya Fy, V. Yaitu 2Y dikurangi dengan V. Nah, dari sini dengan rumus Euler sebelumnya, yaitu Y plus 1 sama dengan Y ditambah dengan H, Fx, Y. Maka untuk kasus ini, kita memperoleh ini ya, kita memperoleh kalau Y aksen itu Y aksen itu bentuk persamaannya jadi Y plus 1, tapi kalau sekarang V aksen berarti VI plus 1 sama dengan ditambah H kali Fx, Y. Fx, Y-nya adalah Fy, V ini. 2Y dikurangi dengan V. Ini loh yang penting itu sebenarnya di sini. Langsung aja ke sini juga. Langsung aja ke bentuk dari rumus tadi. Nggak usah dijabarkan gini, nggak apa-apa. Ya, nggak usah. Tapi langsung ke sini nggak apa-apa. Kan tadi juga sudah ada Y plus 1. Loh, ini sudah muncul ya. Oke, presentasi. Tadi di rumus tadi itu kan juga sudah ada. Nah ini GI plus 1 sama dengan GI atau H ini ya. Ini H. FT, selalu seperti ini bentuknya. Buat yang atas ya ini sama. Nah ini juga. Jadi kalau kita punya V aksen sama dengan ada fungsinya, maka VI plus 1 sama dengan VI ditambah dengan H kali 2Y dikurangi dengan V ini. Sementara V itu adalah tadi dimisalkan sebagai DY dx. Nah, DY dx, DY berarti sama V itu sama dengan DY dx. V itu DY dx. Berarti ya kalau V sama dengan DY dx atau ini adalah ya V atau Y aksen
sama dengan ini loh, V aksen sama dengan ini ya, F, F. Ini Y aksen sama dengan V. Y aksen sama dengan V, maka YI plus 1 sama dengan YI ditambah H kali VI, gitu. Nah, dengan demikian, maka kita mengkompromikan dua hal, yaitu persamaan dalam V dan persamaan dalam Y. Y-nya itu, jadi Y-nya sama dengan YI. YI sama dengan ini, YI sama dengan YI min 1 plus WI min 1 kali. Ini dikurangi anunya ya, ordernya. VI plus 1 sama dengan VI plus H kali ini 2YI dikurangi dengan VI. Ini kan ada YI-nya, jadi tujuan kita nanti itu mencari YI. Tujuan kita mencari YI. Tapi ada VI. VI-nya itu VI plus 1, maka kita tingkatkan gitu loh ya. Jadi nah, kita coba cek untuk lagi, saya ulangi lagi setelah itu sudah. Ini saya ambil dulu. Di mana nanti ya? Itu di anu juga sudah ada. Del. Soalnya Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan 0. Ini terlalu besar, makanya misal Y aksennya itu sama dengan V. Berarti Y double aksen sama dengan V aksen. Di persamaan ini menjadi V aksen min V min 2Y sama dengan 0. Atau yang saya cari adalah ini. Sama dengan 2Y min V. Nah, ini kan sudah sama dengan F. Anu ya, saya sudah memperoleh ini jadi F Y, V itu sama dengan 2Y min V ini. Nanti kalau V aksen kayak gini, V I plus 1 sama dengan VI min apa plus ya? Plus H kali F Y, V. Nah, F Y, V itu kan ini. Tapi diganti dengan ini I gitu. Nah, sekarang yang berikutnya
P aksen itu selanjutnya. P aksen tadi itu kan sama dengan P itu sama dengan Y aksen. Atau Y aksen sama dengan V. Y aksen itu kan berarti jadi F, E, J saya sudah dapatkan. Di sini sama dengan ini ya. Sama dengan V. Nah ini sama dengan V. F, E, J, kalau Y aksen sama dengan V, jadi F, E, J sama dengan V, maka Y, I plus 1, jawabannya ya Y, I tambah H kali F kali F, E, J. Berapa F, E, J? V, ini I gitu. Oke. Karena tujuan kita itu mencari YI plus 1. Nah, sementara di sini ada PI plus 1. Jadi yang diminta PI. Gitu loh ya. Jadi kalau begitu, yang diminta PI, ini kalau diturunkan 1, ini jadi min 1. Nggak apa-apa, saya kayak gini. Tapi masih lebih baik, oke ini nggak apa-apa. Masuk sini. Nah, ini nggak apa-apa. PI-nya karena kayak gini. Kurungnya tak bikin kurungan aja, yang beda. Tapi masih lebih baik di sini pakai YI plus 2. Supaya di sana YI, PI saja. Jadi kalau ini buat 2, di sini plus 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah gini, naik 1, naik 1, naik 1, naik 1, naik. Nah gini, hasilnya ini YI plus 2. Jadi nanti itu di persamaan kita kaitkan antara VI, kita mencari VI, ya ini oke. VI tadi itu adalah VI V. V tadi itu adalah Y aksen. Y aksen sama dengan V, oke. Ya. Kalau ini PI plus 1, PI. Jadi soalnya itu yang diketahui I 0.
X, Y. Untuk X0, Y. Y0-nya 3/2. Nah. Wih, formatnya aneh. Wih, nah, ada YI, ada YI plus 1. Tadi itu rumusnya apa? Saya pecah. Y0 aksen sama dengan 0. Jadi berarti ada X-nya dari 0 sampai 1. Ini batasi aja. Ini adalah Y0 aksen. Ini berarti sama dengan
VI ya, sama dengan YI aksen. Jadi di sini ada diketahui Y nol aksennya adalah 0. Kalau I-nya 0, maka B0-nya atau Y ini 0. YI plus 1, YI plus H kali VI. Ini sudah bisa. Karena ini YI plus 1 sama dengan Y sebelumnya, H-nya itu adalah ini kurang ini, kali PI kali ini. Cuma PI-nya itu apa? PI-nya itu Y aksen. Ini yang belum PI itu Y aksen. Jadi PI plus 1 tadi itu mana itu? Ini definisinya P aksen, berarti PI plus 1 sama dengan PI H kali 2YI min PI. Ini min PI. Itu yang agak rumit itu di. Nah, ini ada ini, bisa diperoleh. Jadi ada hubungan antara PI dengan YI-nya itulah ya. Jadi kita butuh YI tadi itu di rumus YI-nya, YI plus 1 kita butuh rumus. Sebenarnya rumus yang kita butuhkan itu cuma ini aja udah cukup. Misalnya sampai di sini ini udah cukup. Nggak usah kita substitusi. Nah, ini YI plus 1 itu di sini. Sama dengan YI sebelumnya, ditambah H itu dikalikan dengan V. V-nya udah diketahui. Kalau V sebelumnya ya V0. Tapi untuk mencari VI, kita nggak bisa mengerjakan ini berikutnya kalau ini nggak diketahui. Nah, untuk mengetahui ini ngambil dari sini. Bahwa VI plus 1, tadi itu ini VI ya. Di sini ada ini VI plus 1 sama dengan ini juga nggak perlu sampai di sini.
Nah, gitu. Jadi untuk yang PI plus 1 sama dengan PI sebelumnya ditambah dengan H kali 2 YI. YI-nya itu berarti Y yang sini. D7 dikurangi dengan PI. PI itu PI sebelumnya. Oke. Ini kalau begitu ini bisa jalan. Jalan. Ini juga bisa jalan. Dan terusnya bisa jalan semuanya. Nah, gitu. Jalan. Nah, ini kita sudah bisa menghasilkan bahwa YI-nya Y1, Y untuk X berjalan dari 0 sampai 1, Y-nya itu sudah ketemu. 2,6 ini. Kalau kita nah, menarik kan? Sangat menarik. Sangat menarik. Kalau misalnya ini ditambah lagi, 32 ya, sampai 32. Nah, jadinya kayak gini. Nah, menyatu. Menarik juga itu. Iya, menarik juga. Luar biasa. Kalau kita tambah lagi 49. Jadinya kayak gini. Oke, ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya saya kira cukup sampai di sini dulu. Kuliah ini terakhir. Tolong dipelajari yang terakhir karena inti, bagian inti daripada ini termasuk zaman diferensial. Nanti untuk order bersama diferensial order 2, order 3 itu bisa diselesaikan. Dengan gampang dengan metode numerik. Numerik itu selalu melibatkan angka-angka ya, bukan analitik. Kalau analitik itu simbol-simbol XY-nya itu ada. Enggak, numerik itu angka-angka. Oke. Kalau ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya Screen.